Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang halayak humas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Qurratul Aini. Perkenalkan, nama saya Safinatun Najah. Perkenalkan, nama saya Zahra Alia. Nama saya Fitri Oktavi. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Khalisa. Nama saya Nazwa Alivia Kariza. A. Pengertian halayak. Halayak disebut juga publik. Halayak publik adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Setiap organisasi memiliki halayak khususnya tersendiri, yakni suatu organisasi tidak hanya menyelenggarakan komunikasi dengan staf atau konsumennya saja. 8 halayak utama yang paling sering menjadi subjek halayak dari berbagai macam organisasi secara umum dijelaskan sebagai berikut. 1. Masyarakat luas. Segmen masyarakat yang menjadi halayak bagi suatu organisasi jelas berbeda dengan halayak organisasi yang lain. Halayak pasar swalayan, Pemda, instalasi nuklir, pabrik, laboratorium riset, hotel, bandara udara, pelabuhan laut, lembaga pendidikan, rumah sakit, penjara umum, bank militer, dan markas besar, polisi jelas berlainan satu sama lain. 2. Calon pegawai atau anggota. Para calon pegawai atau anggota tidak akan tertarik untuk melamar menjadi anggota atau pegawai suatu organisasi apabila mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi itu, serta sejauh mana potensinya sebagai majikan yang baik. 3. Pegawai atau anggota. Pegawai atau anggota suatu organisasi meliputi suatu orang yang bekerja atau menunjang suatu organisasi, yakni mulai dari pucuk pimpinan atau pihak manajemen dan para eksekutif, petugas gudang, pabrik, dan laboratorium, serta kantor atau administrasi umum, staf divisi pelayanan dan penjualan, staf transportasi, dan sebagainya. 4. Pemasok. Ada 2 jenis pemasok, yakni yang memasok jasa-jasa seperti air bersih dan energi, serta pemasok berbagai macam bahan baku serta komponen produksi. 5. Masyarakat keuangan. Ketersediaan untuk membeli saham dari suatu perusahaan emiten didasarkan pada pengetahuan atau calon pembeli mengenai latar belakang kinerja dan prospek ekonomi dari perusahaan emiten yang bersangkutan. Jika suatu perusahaan gagal memberi informasi yang benar, harga sahamnya bisa merosot secara tajam. Jika hal seperti ini terjadi dan dibiarkan berlarut-larut, maka kepemilikannya segera terancam akan diambil alih oleh pihak-pihak lain. 6. Para distributor. Distributor adalah mereka yang menangani fungsi perantara antara produsen dan konsumen. 7. Konsumen dan pemakai produk organisasi. Yang disebut konsumen dan pemakai produk bukan hanya rumah tangga, tetapi juga perusahaan pembeli dalam partai besar yang lazim disebut sebagai pemasok sekunder. 8. Para pemasok pendapat umum. Pihak ini sangat berpengaruh karena merekalah para pencipta atau pemimpin pendapat umum. Jika mereka mengatakan sesuatu itu baik atau buruk, masyarakat luas akan mempercayai dan mengikutinya. Penerapan halayak. 1. Alasan penerapan halayak. Ada beberapa alasan pokok mengapa sebuah organisasi atau perusahaan harus mengenali dan menetapkan masyarakat luas sebagai halayaknya. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, untuk mengidentifikasi segmen halayak atau kelompok yang paling tepat dan dijadikan sebagai sasaran program kehumasan. Yang kedua, untuk menciptakan skala prioritas sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber-sumber daya lainnya. Yang ketiga, untuk memilih media dan teknik humas yang sekiranya paling sesuai. 4. Untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupanya agar mudah dan cepat diterima. Akibat tidak ditetapkannya halayak. Akibat yang timbul sebagai akibat dari tidak ditentukannya halayak atas dilancarkannya suatu program humas dijelaskan dalam 6 bagian sebagai berikut.
A. Segenap usaha dan dana akan terpecah belah akibat terlalu luasnya halayak yang dituju. B. Pesan yang dikirim tidak ditangkap ataupun diterima sebagaimana mestinya karena pesan itu tidak sesuai dengan karakteristik halayak yang menerimanya. C. Total kegiatan tidak akan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga penggunaan jam kerja, materi, serta peralatan menjadi tidak ekonomis. D. Tujuan yang hendak dicapai luput dari jangkauan. E. Pihak manajemen untuk humas internal dan perusahaan klien untuk humas eksternal tidak akan merasa puas dengan hasil yang ada. F. Penetapan halayak dari kegiatan-kegiatan humas merupakan elemen yang penting dari rangkaian perencanaan suatu kampanye kehumasan. Tanpa adanya halayak yang jelas, berikut skala prioritasnya apabila dana yang sumber daya lain yang tersedia sangat terbatas. Organisasi yang bersangkutan tidak mungkin menemukan media dan teknik-teknik yang tepat untuk melancarkan kampanye humasnya. Yang pertama yaitu employee relation. Employee relation atau hubungan dengan karyawan meliputi semua bentuk komunikasi antara pimpinan organisasi dengan karyawannya. Adapun orang-orang atau kelompok yang termasuk ke dalam halayak karyawan, antara lain yaitu pegawai, pimpinan, pekerja kontrak, dan serikat pekerja. Tujuan adanya employee relation yaitu yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan karyawan tentang kebijakan, kegiatan, dan perkembangan atau pertumbuhan organisasi. Tujuan yang kedua yaitu untuk meningkatkan sikap positif karyawan terhadap organisasi. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mendapatkan atau menerima suatu feedback dari organisasi. Adapun cara-cara untuk meningkatkan kesehatan kerja di perkantoran. Yang pertama yaitu peningkatan pengetahuan kesehatan kerja. Yang kedua, pembudayaan PHBS di tempat kerja. Apa itu PHBS? PHBS adalah singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan upaya untuk memperkuat budaya seseorang, kelompok, ataupun masyarakat agar lebih peduli dan mengutamakan kesehatan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas. Cara yang ketiga yaitu penyediaan ruang dan kesempatan memerah ASI di waktu kerja, khususnya untuk para karyawan perempuan yang memiliki anak atau dalam masa menyusui. Yang keempat yaitu aktivitas fisik atau olahraga rutin. Yang kedua, media relation. Hubungan dengan media terdiri atas publisitas atau liputan berita tentang kegiatan organisasi. Media relation merupakan kegiatan utama dalam public relation. Untuk mengoptimalkan penggunaan media massa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Pertama, jenis dan besaran halayak yang dijangkau oleh setiap media atau saluran. Yang kedua yaitu jenis materi yang digunakan oleh media atau saluran. Spot news, materi feature, wawancara, atau foto. Yang ketiga yaitu nama dan jabatan editor yang bersangkutan, direktur, reporter, atau staf penulis yang menangani rubrik atau pemberitaan organisasi yang ditangani. Yang keempat yaitu tenggat waktu atau deadline. Media yang bersangkutan, bulanan, mingguan, harian, edisi pagi, sore, per edisi, atau per jam. Selanjutnya yaitu tujuan media relation, antara lain yang pertama, meningkatkan pengetahuan komunitas media terhadap berita organisasi. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas organisasi di kalangan orang-orang medis. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan sikap dan pemberitaan yang positif tentang organisasi di media. Saya akan membahas tentang poin ketiga dan poin keempat, yaitu tentang community relation serta public affairs dan government relation. Baik, langsung saja ke poin yang ketiga, yaitu tentang community relation. Hubungan suatu lembaga dengan lingkungan di sekitarnya sangat penting, karena mereka yang menyediakan tenaga kerja organisasi
serta daya dukung lingkungan yang menarik maupun yang dapat dihindarkan. Berikut ini adalah target khalayak community relation atau hubungan dengan komunitas. Yang pertama, yaitu dengan keluarga karyawan. Yang kedua, yaitu dengan komunitas media dan komentator. Serta yang ketiga, yaitu pimpinan komunitas seperti guru, pemuka agama, dan tokoh adat istiadat. Kemudian, community relation juga mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan komunitas tentang kegiatan operasional organisasi, termasuk produknya, pelayanannya, karyawannya, dan dukungan terhadap proyek komunitas tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan dukungan dari pimpinan komunitas, serta poin yang ketiga untuk mendorong adanya feedback dari pimpinan komunitas. Lanjut ke poin yang keempat, yaitu tentang public affairs dan government relation. Hal yang menjadi perhatian utama adalah cara agar rancangan atau pembuatan undang-undang dapat dipengaruhi. Proses ini meliputi menggalang koalisi politik secara langsung dan tidak langsung, kemudian lobby, serta aksi politik dan kegiatan pendidikan politik, kemudian komunikasi mengenai isu-isu politik, serta kegiatan dukungan politik. Data yang diperlukan untuk memahami anggota legislatif meliputi data pemilihan pejabat yang memperhatikan isu-isu klien, jumlah, lokasi, dan demografi umum untuk konstituen mereka. Di mana mereka ditugaskan secara komisi menurut kepentingan umum dan keahlian mereka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.